Begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100 M. Itu putusan sela. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Langkah mengejutkan datang dari Nikita Mirzani. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, Nikita resmi mencabut gugatan One Prestasi senilai 100 miliar terhadap Dr. Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, sebelumnya ia terlihat begitu yakin memenangkan gugatan ini. Lantas, apa alasan dibalik pencabutan gugatan tersebut? Benarkah gugatan One Prestasi sejak awal memiliki dasar hukum yang lemah dan tidak masuk akal? Usut punya usut nih guys, ternyata Nikita memilih mundur karena ingin fokus pada kasus pidana yang sedang menjeratnya bersama asistennya Mail Syahputra. Sebagai terdakwa, keduanya kini tengah menjalani sidang terkait kasus dugaan pencemaran dan pencucian uang yang masih bergulir di meja hijau. Oleh karenanya, Nikita mantap memutuskan cabut gugatan perdata demi konsentrasi penuh dalam menghadapi proses hukum tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum Reza mengaku kecewa berat dengan langkah pihak Niki tersebut. Ia menyebut pencabutan itu dilakukan secara sepihak dan diumumkan lewat media bukan melalui persidangan seperti seharusnya. Bahkan, ia menganalogikan tindakan ini seperti lagi bercinta tiba-tiba ditinggal pergi. Udah selamat. Halo. Siap. Udah mulai. Terima kasih hadir pada saat ini dan mengikuti proses hukum terkait dengan masalah Nikita Mirzani. Jadi saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan. Ya, surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan One Prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Insya Allah sidang untuk sidangnya itu hari Senin. Sidangnya hari Senin tanggal 21. Tapi saya sudah menyampaikan surat pencabutan karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita, kita minta saya fokus pada perkara pidana itu. Seperti itu. Karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Seperti itu, sehingga kita ngambil sikap, gugatan One Prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepakaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Pertimbangan lainnya mungkin selain ingin fokus ke pidana, mungkin apa Bang? Tidak ada lagi, karena ini persoalan skala prioritas. Jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material, di mana hakimnya bersifat aktif. Dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi. Kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada, karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, kita perlu kepada pribadinya yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan pembelaan. Bang, Nikita Mirzani sendiri ada pembicaraan apa Bang mengenai itu Bang? Tidak ada, saya sampaikan aja. Dan dia berharap memang harus ada skala prioritas dan skala prioritas kita adalah ke perkara pidananya seperti itu. Bang, apakah buktinya lemah Bang atau seperti apa Bang? Bukan, ini kan sudah disampaikan. Skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berbeda, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Yang itu kalau berikan perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil.
Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Bang, kemarin untuk pengajuan sidang perdatanya terburu-buru seperti itu? Bukan, kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan pada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Mereka itu menjadi terdakwa. Artinya kalau perdata itu nanti besok akan terus dilanjutkan setelah pidana. Itu menjadi rahasia. Ya, urusan nanti strategi yang lainnya yang jelas. Surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah diterima kepada keterangan sidang yang sebenarnya insya Allah tanggal 21, sidang perdata Wan Prestasi hari Senin tanggal 21, seingat saya ya, sidang setelah hari Kamis. Anda kan biasanya mengikuti hari Selasa, ditunda dan diputuskan menjadi hari Kamis tanggal 17. Jadi 2 hari lagi itu putusan sela. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dibuktikan. Kalau tidak diterima, perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses. Ini sangat mengecewakan kami. Ada 2 hal yang membuat kami kecewa. Pertama, ini pencabutannya seharusnya pada saat disampaikan di pengadilan pada Senin dan minggu depan. Tetapi ini memang sangat tidak baik bagi pendidikan hukum masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sangat kecewa dengan adanya pencabutan ini adalah begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100 M. Kami berpikir mungkin ada terobosan hukum yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata hasilnya dicabut. Ini kami kan kasih contohnya, lagi bercinta, lagi hangat-hangat bercinta, tiba-tiba ditinggalkan. Ini memang suatu hal yang sangat-sangat mengecewakan kami. Mengecewakan dalam arti apa, Bang? Kenapa gitu ya? Kecewa dalam arti sebenarnya apa gimana, Bang? Iya, Bang, karena kan Abang bilang dicabut. Iya, gugatannya. Artinya meringankan dong, Bang. Karena tadi kan kami nyatakan bahwa dia begitu yakinnya untuk memenangkan gugatan ini. Selalu disampaikan, bahkan kami dianggap tidak memahami hukum. Masalah apa itu Wan Prestasi? Ini kami kepingin tahu terobosan hukum apa yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata ini nol atau jong. Kekecewaan juga muncul karena sebelumnya pihak Nikita terkesan percaya diri dengan isi gugatan Wan Prestasi tersebut. Kuasa hukum Reza menilai pencabutan ini seolah membenarkan spekulasi bahwa gugatan itu sejak awal memiliki dasar hukum yang lemah atau bahkan hanya strategi pengalihan semata. Apalagi dalam sidang perdana yang sempat digelar Mei 2025 lalu, gugatan ini menuai kontroversi karena turut menyeret nama-nama besar seperti Kapolri, Jaksa Agung, hingga PT Bumi Wasesa sebagai pihak yang ikut tergugat. Kala itu, banyak pihak mempertanyakan relevansi dan arah gugatan yang diajukan Nikita. Selalu kan kita bilang dia modus. Kenapa kami masukkan modus itu adalah dia sengaja, ini kan sudah masuk ke proses pidana yang sudah berjalan, tiba-tiba dia masukkan gugatan. Dia mau menghentikan pidana ini sebenarnya. Ternyata mediasi kemarin gagal. Ya karena gagal, dia dicabut. Karena dia pikir sia-sia saya berjuang. Sia-sia saya berjuang sehingga ya udah cabut aja. Toh mediasi gagal. Cuma itu aja kok. Kalau dia mau menggugat lagi nanti, ya justru kami yang menggugat, bukan dia. Kita buktikan
Karena putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan pada penggugat yang mencabut itu. Yang kemudian saya sampaikan, Bang, saya tidak terlalu kok. Saya tahu perjanjian lisan itu tidak bisa seperti itu. Jadi abang jangan khawatir ya membuat itu. Seperti itu. Kini, publik pun ikut bertanya-tanya, benarkah dugaan Wan prestasi ini sejak awal hanya mengada-ngada? Ataukah Nikita punya strategi hukum lain yang belum terlihat? Yuk, kita tunggu saja kelanjutan drama hukum ini di persidangan pidana berikutnya, hanya di Selebtube TV.